Ya, pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai farmakognosi simplicia. Nah, sebelum kita mengetahui farmakognosi yang lebih advance, nah ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu simplicia itu apa. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai simplicia. Pertama kita akan mengetahui definisinya, kemudian penggolongan simplicia apa saja, kemudian tata nama simplicia, pembuatan simplicia, dan juga faktor yang mempengaruhi kualitas simplicia itu apa saja, kemudian juga pengendalian mutu dan juga penilaian simplicia. Nah, simplicia itu apa? Menurut Materia Medica dan KMKRI nomor HK1 Menkes 187 2017 itu tentang formularium ramuan obat tradisional Indonesia, simplicia itu adalah suatu bahan alami. Jadi dia itu bahan yang alami, itu yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi bahan alami untuk obat dan dia itu belum mengalami pengolahan apapun dan bentuknya itu dia tuh dalam bentuk keringnya simplicia. Nah, kemudian simplicia contohnya apa saja? Nah, nanti bisa kita lihat di slide-slide selanjutnya. Kemudian di buku Materia Medica Indonesia, nah itu di situ mengatur ada ketentuan-ketentuan umum, kemudian pedoman dan persyaratan simplicia itu apa, kemudian buku Materia Medica Indonesia itu adalah apa, yaitu buku yang di dalamnya terdapat semua keterangan mengenai simplicia yang ada di Indonesia yang akan digunakan untuk keperluan pengobatan. Jadi kalau misalnya kalian nantinya mau usaha, kemudian yang melibatkan mengolah simplicia. Nah, nanti kitab wajibnya itu adalah kitab Materia Medica Indonesia. Jadi kalian buka saja di situ. Di situ ada pedoman dan persyaratan simplicianya. Kemudian dia juga diterbitkan oleh Depkes RI. Dan kemudian juga berisi monografi tanaman obat. Kemudian apa saja syarat-syarat atau standarisasi bahan baku obat itu ketentuannya seperti apa. Nah, nanti di buku Materia Medica Indonesia itu sudah diatur. Nah, di situ ada ketentuan umumnya, simplicia, itu nanti diatur definisi simplicianya itu apa. Kemudian juga tata nama simplicia itu seperti apa, syarat baku simplicianya seperti apa, kemudian kemurnian simplicianya, kemudian pengawetan simplicia, kemudian simplicia untuk isolasi zat berkhasiat seperti apa, kemudian urean mikroskopik simplicia, reaksi identifikasi simplicia, dan juga penyimpanannya nanti seperti apa dan penggunaan simplicianya itu untuk apa aja sih. Nah, itu semuanya diatur di buku Materia Medica Indonesia. Nah, kalau kalian nanti ke perpustakaan di kampus, nah kalian bisa buka atau bisa mengacu ke buku ini ketika akan mengolah suatu simplicia atau mempelajari tentang simplicia dan obat herbal atau obat tradisional gitu ya. Kemudian untuk tiga besar penggolongan simplicia itu ada simplicia nabati. Nah, contoh simplicia nabati itu ya seperti ini. Jadi misalnya kayak jahe yang dikeringkan, kemudian juga akar-akar misalnya akar alang-alang yang dikeringkan, kemudian daun dari herbal yang dikeringkan. Kemudian ada kunyit yang dikeringkan, kemudian juga ada dari buah yang dikeringkan. Seperti itu ya, itu adalah simplicia nabati. Kalau simplicia hewani itu contohnya itu adalah berasal dari madu. Kemudian untuk simplicia pelikan atau mineral itu contohnya adalah parafin. Nah, khusus madu ini maksudnya adalah jadi tidak melulu produk hewani itu dikeringkan dalam bentuk keringnya, tapi disari menjadi bentuk
madu seperti ini. Nah, itu juga termasuk simplicia, tapi simplicia yang dari hewani. Nah, kalau simplicia yang biasanya dalam bentuk kering itu biasanya simplicia dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Simplicia nabati. Itu definisinya tentu saja Simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, kemudian bagian tanaman, atau bisa dari eksudat tanaman. Eksudat tanaman itu misalnya getahnya, atau antara gabungan antara ketiganya. Nah, Simplicia yang dijelaskan di sini itu adalah Simplicia nabati yang secara umum itu merupakan produk hasil pertanian tumbuhan obat setelah melalui proses panen, kemudian proses preparasi atau penyiapan secara sederhana menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap dipakai atau siap diproses selanjutnya, yaitu misalnya dari yang awalnya tanaman utuh, kemudian dari eksudat tanaman atau misalnya dari batang atau dari fruktus yang dikeringkan, nah itu nanti siap dipakai. Jadi diproses selanjutnya sampai menjadi siap dipakai dalam bentuk serbuk halus untuk diseduh sebelum diminum. Nah, itu misalnya adalah jamu. Terus sebagai produk yang siap dipakai untuk dicacah dan digodok sebagai jamu godokan. Nah, yang digodok sebagai jamu godokan itu istilah kefarmasiannya itu adalah infus. Jadi bentuk infusa, bentuk infus gitu ya. Yang yang dalam bentuk cairannya. Kemudian ada yang diproses selanjutnya untuk dijadikan produk separas, untuk dijadikan produk sediaan farmasi lain. Nah, ini dari Simplicia nabati yang belum diolah menjadi apa-apa sampai menjadi suatu produk sediaan farmasi itu memerlukan suatu proses terlebih dahulu dan itu prosesnya cukup lumayan gitu ya. Jadi melalui proses ekstraksi terlebih dahulu, kemudian proses separasi atau pemisahan zat aktifnya, kemudian melalui proses pemurnian. Simplicia nabati itu bisa berasal dari seluruh bagian tumbuhan atau berupa bagian atau organ tumbuhan seperti akarnya, atau seperti kulit akar dari tanaman, dari batangnya, kulit batang, kayu, atau bagian bunga yang dikeringkan, dan lain sebagainya. Ada juga dalam bentuk eksudat tumbuhannya. Eksudat itu misalnya getahnya. Nah, eksudat tumbuhan itu ialah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu itu dikeluarkan dari selnya atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara tertentu tuh dipisahkan dari tumbuhannya dan juga belum berupa senyawa kimia yang murni. Nah, itu menurut Depkes RI 2000. Nah, contoh eksudat itu misalnya gom, kemudian getah karetnya atau lateks, kemudian ada tragakan, ada oleoresin, dan sebagainya. Untuk Simplicia nabati, itu penggunaan Simplicia nabati itu dilihat dari bagian tanaman yang digunakan. Jadi antara lain, jadi contoh dari Simplicia nabati itu ada Simplicia yang dimanfaatkan dari rimpang atau rizoma. Contohnya adalah tanaman kunyit, temulawak, jahe, kencur, temu hitam yang dikeringkan dan nanti itu nanti bisa disebut sebagai simplicia dari rimpang. Jadi ada rimpang temulawak, rimpang jahe, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya Simplicia radix atau Simplicia yang diolah dari akar. Misalnya akar alang-alang, akar pacar air, dan juga bunga pagoda yang dikeringkan. Nah, nanti bisa disebut sebagai Simplicia radix. Kemudian ada juga Simplicia yang diolah dari kulit batang. Itu misalnya adalah kayu manis, kayu putih, dan juga secang. Nah, ada minuman yang berasal dari Jawa, Yogyakarta gitu ya khususnya. Ada yang namanya secang. Nah, itu juga
Dia merupakan suatu simplicia yang kering yang dimanfaatkan dari kulit batang secang. Nah, nanti ketika diseduh, maka dia akan bersifat menghangatkan tubuh dan warnanya itu nanti berwarna merah. Nah, nanti yang pernah minum secang pasti tahu nih. Kemudian ada yang namanya simplicia daun atau folium. Nah, itu dia dimanfaatkan dari daun. Contohnya adalah simplicia dari bayam merah, cincau, wijaya kesuma, jambu biji, dan juga kato. Terus ada juga simplicia biji, itu dimanfaatkan dari pinang, pala, mahoni, dan juga kedelai. Nah, Simplicia nabati itu nantinya acuannya itu juga tercantum di Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Itu menurut KMK nomor HK 0107 Menkes 187 tahun 2017. Nah, itu mengatur tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Nah, nanti bisa kalian download dalam bentuk PDF-nya. Kemudian selain Simplicia nabati, ada juga Simplicia hewani. Nah, Simplicia hewani itu adalah Simplicia yang berasal dari atau yang dapat berasal dari hewan dalam keadaan utuh atau bagian-bagian tubuh tertentu dari hewan ataupun zat-zat yang dihasilkan dari hewan dan belum berupa zat kimia murni atau belum diisolasi, belum dalam bentuk isolatnya. Jadi masih murni bentukan simplicia dari hewan, bagian dari hewan. Contohnya adalah madu. Nah, itu bagian dari apa cairan yang dihasilkan oleh lebah. Nah, dia bersifat sebagai antioksidan dan penyeimbang kadar kolesterol. Ada juga Simplicia hewani yang berasal dari ikan kod. Nah, nanti diambil minyak ikannya. Ini berguna untuk kesehatan mata, jantung, dan sebagainya. Nah, itu disebut Simplicia hewani. Kemudian ada juga minyak ikan paus. Nah, minyak ikan paus itu diambil juga dari minyaknya ikan paus. Nah, nanti bisa untuk menjaga kesehatan jantung, bisa berguna untuk luka bakar dan sebagainya. Ada juga cacing tanah yang dikeringkan. Nah, itu bisa juga digunakan untuk obat tipes, diare dan sebagainya. Ada juga susu kambing yang diambil. Nah, itu susu kambing pun juga dikategorikan sebagai Simplicia hewani karena dia juga diambil dari bagian-bagian dari hewan. Nah, itu berguna untuk mencegah keropos tulang karena mengandung kalsium ya. Kemudian untuk imunitas. Kemudian ada juga yang namanya empedu ayam kampung dan juga kuning telur. Nah, adapun Simplicia pelikan itu adalah Simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah. Jadi mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara yang sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contoh beberapa Simplicia dari minyak mineral itu namanya adalah parafinum, itu manfaatnya adalah sebagai bahan salep. Kemudian ada yang namanya liquidum, itu bisa dimanfaatkan sebagai pencahar. Terus ada yang namanya vaselinum, itu dari mineral vaselin, itu bisa digunakan sebagai bahan tambahan bahan salep. Dan ada flavum, itu sebagai bahan pencahar lemah. Kemudian kita masuk ke tata nama Simplicia. Nah, nama Latin Simplicia itu ditetapkan dengan menyebut nama marga atau genusnya dan juga nama jenis atau spesiesnya. Dan bila memungkinkan, petunjuk jenis atau varietas itu diikuti dengan bagian yang digunakannya. Misalnya contohnya padi, genusnya atau marganya itu Oriza, kemudian spesiesnya atau jenisnya Sativa, makanya digabung menjadi Oriza sativa. Terus ada juga yang namanya merica. Nah, merica itu dia namanya Piperis albifructus. Nah, itu diambil dari nama marga, ini nama marga atau genusnya, kemudian spesiesnya
atau jenisnya, kemudian bagian buahnya diikuti dengan bagian yang digunakan. Misalnya adalah bagian buahnya yang digunakan, ya dia ditambahi dengan nama fruktus. Kemudian tata nama Simplicia itu juga adalah nama Latin dengan pengecualian ditetapkan dengan menyebutkan nama marga untuk Simplicia yang sudah lazim disebut dengan nama marganya saja. Nah, nama lain adalah nama Indonesia yang paling lazim didahului dengan bagian tumbuhan yang digunakan. Nah, ini sumbernya adalah dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia tahun 2009. Kemudian tata nama Simplicia yang lain contohnya itu adalah berasal dari bagian-bagian tanaman yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan Simplicia nabati dan juga diuraikan sebagai berikut. Nah, misalnya nama latinnya adalah radix. Nah, itu berarti berasal dari bagian tanaman yang berupa akar. Ada juga contohnya rhizoma, maka berasal dari bagian tanaman yang berupa rimpang. Kemudian kalau bagian tanaman yang berupa biji misalnya, maka nama latinnya semen. Kemudian kalau yang berasal dari kayu, maka nama latinnya lignum. Kemudian korteks itu kulit kayu. Nah, ini sebagai farmasis ya, kalian sebaiknya menghafal juga gitu nama-nama nama Latin dari bagian-bagian tanaman ini karena nanti di farmakognosinya lebih advance, kalian akan lebih banyak menemukan istilah-istilah ini. Oke, untuk pembuatan Simplicia itu ada, jadi secara umum pengklasifikasian terkait pembuatan Simplicia itu terbagi menjadi 4 kelompok atau 4 jenis. Yang pertama itu adalah pembuatan Simplicia dengan proses pengeringan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan Simplicia dengan fermentasi. Kemudian pembuatan Simplicia dengan proses khusus dan pembuatan Simplicia yang dilakukan dengan air. Nah, pembuatan Simplicia dengan proses pengeringan itu tujuannya kenapa kok dia dikeringkan? Ya otomatis untuk mengurangi kadar airnya. Nah, kadar air ini kenapa kok harus dikurangi ya supaya menghambat perkembangbiakan bakteri serta jamur atau kapang sehingga harus dikeringkan. Kemudian selain itu kenapa sih harus dikeringkan? Supaya meningkatkan level atau tingkat keawetan bahannya dan mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu. Kemudian juga untuk memudahkan proses penyimpanannya maupun perlakuan yang berikutnya. Kemudian ada juga pembuatan Simplicia yang dia dibuat itu dengan fermentasi, dengan metode fermentasi. Nah, kenapa kok dengan fermentasi? Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan alkohol secara in situ, kemudian mengekstrasi konstituen aktif atau zat aktif dalam tanamannya. Jadi menggunakan pelarut alkohol itu supaya zat aktif yang larut dalam alkohol itu nanti akan istilahnya larut gitu ya dalam alkohol akan keluar sehingga menjadi zat aktifnya yang kita inginkan untuk diolah. Kemudian ada juga pembuatan Simplicia dengan proses khusus, itu dengan penyulingan, dengan pengentalan eksudat alami atau pengeringan sari air. Kemudian ada juga pembuatan Simplicia yang dilakukan dengan air. Nanti misalnya seperti pati, talek, dan sebagainya itu perlu air dalam proses pembuatannya. Dan air yang digunakan itu juga harus memenuhi syarat, yaitu bebas dari pencemaran pestisida, kuman patogen, dan juga logam berat dan sebagainya. Adapun tahap-tahap pembuatan proses pembuatan Simplicia ini prosesnya pertama adalah pengumpulan bahan bakunya, kemudian disortasi basah, dicuci, kemudian masuk ke proses perajangan, proses pengeringan, kemudian lanjut ke sortasi kering, pengepaan, penyimpanan, dan juga pemeriksaan mutu. Nah, nanti
Pembuatan simplisia ini lebih jelasnya itu nanti akan kita jabarkan lebih detail dan lebih advance, lebih kita kulitin lagi di farmakognosi yang kedua ya, karena nanti akan ada farmakognosi lanjutan. Nah, ini kalian cukup mengetahui dasar-dasarnya saja bahwa oh, pembuatan simplisia itu prosesnya ada ini, dan ini gitu. Nah, ini adalah tahap pembuatan simplisia, itu adalah pengumpulan bahannya terlebih dahulu. Ini misalnya adalah rizoma, jadi bagian yang digunakan sebagai akar tinggal, kemudian dia disortasi basah, jadi untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya. Kemudian dilakukan pencucian, nah itu untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada simplisianya. Kemudian dilakukan perajangan yang dilakukan untuk mempermudah proses pengeringannya. Kemudian pengeringan itu untuk mengurangi kadar air sehingga menjamin mutu dan juga mencegah pertumbuhan jamur dan selain itu juga biar awet bahan simplisianya. Kemudian setelah itu disortasi kering, nah itu untuk memisahkan bahan-bahan asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan. Nah, tahap pembuatan simplisia itu adalah pertama pengumpulan bahan baku, yaitu berupa simplisia nabati, hewani, atau mineral, dan juga khusus nabati itu perlu diperhatikan umur tumbuhannya, kemudian bagian tumbuhan yang akan digunakan, waktu panennya, dan juga lingkungan habitat tumbuhnya. Kemudian lanjut ke sortasi basah, nah itu tujuannya itu untuk membersihkan bahan simplisia dari faktor-faktor pengotor, bahan-bahan pengotor yang tidak diinginkan dalam proses perlakuan. Misalnya kayak adanya rumput liar, mikrobanya. Nah, itu disortasi basah itu supaya dia di take out gitu ya dari simplisianya. Dan ini biasanya dilakukan dengan manual, mengandalkan indera manusia itu dalam menentukan tingkat kebersihan bahan simplisianya. Kemudian ada tahap pencucian, tujuannya adalah untuk menghilangkan dan membersihkan kotoran yang melekat. Jadi air yang digunakan itu juga harus bersih dan terbebas dari jenis-jenis mikroba tertentu. Kemudian ada proses perajangan, nah itu tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengeringannya. Jadi dirajang, diperkecil ukuran volumenya. Nah, itu untuk mempermudah dilakukan penghancuran terhadap bahan baku sehingga ekstraksinya itu nanti diharapkan jadi lebih mudah dan biasanya perajangan itu bisa dilakukan secara manual atau kalau volumenya besar atau jumlahnya kuantitinya besar itu bisa dilakukan dengan alat. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya itu adalah tahap pengeringan. Nah, itu bertujuan meningkatkan ketahanan simplisia sehingga tidak mudah busuk, kemudian tidak mudah terkena bakteri dan lebih awet. Selain itu, proses ini juga berpengaruh terhadap kandungan senyawa kimia ataupun efek farmakologis dari tanaman obat. Jadi proses ini tuh harus dilakukan secara merata karena kalau tidak merata itu maka terjadi face hardening, yaitu yang kering itu cuman permukaan bahannya saja, bukan dalamnya. Padahal yang dimaksudkan itu bukan hanya permukaannya, tapi juga bagian dalamnya itu juga harus dipastikan tetap kering. Kemudian proses pengeringan ini juga membutuhkan rentang waktu tertentu dan suhu rata-ratanya tuh kurang dari 60 derajat Celcius. Nah, metode pengeringannya itu bisa dilakukan dengan pengeringan alami, bisa dijemur di bawah sinar matahari atau cukup diangin-anginkan, atau bisa menggunakan pengering buatan atau alat, yaitu dengan mesin pengering atau oven. Kemudian masuk ke sortasi kering. Nah, tujuannya adalah mekanisme pembersihan terakhir dari benda-benda asing yang tidak diinginkan yang masih tersisa pada bahannya. Nah, proses seleksinya itu terkait kelayaan bahan-bahan yang akan dikemas. Kemudian proses pengepakan dan penyimpanan. Nah, ini adalah proses yang sudah akhir, jadi produk-produk akhirnya sudah terbentuk.
Nah, itu dilakukan untuk mempertahankan mutu simplisia dalam rentang waktu tertentu sebelum dilakukan proses selanjutannya, misalnya skala pabrik. Dan juga perlu dipertimbangkan kesesuaian jenis simplisianya yang akan dipak dan juga kemasan ekonomisnya. Misalnya daun dan herba itu biasanya pakai kain goni. Kemudian obat digitalis dan juga ergot tuh biasanya pakai kaleng kedap air. Kalau gom atau resist tuh biasanya pakai tong atau kotak atau peti dan sebagainya. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu itu dilakukan sebagai kontrol kualitas apakah simplisianya sudah memenuhi syarat standar yang sudah diatur di Farmakope Indonesia dan juga di Materia Medica Indonesia. Nah, untuk persyaratan mutu simplisianya itu diatur oleh BPOM di Peraturan Kepala BPOM nomor 12 tahun 2014 itu tentang persyaratan mutu obat tradisional. Nah, ini juga bisa kalian download di internet dalam versi PDF-nya untuk mempelajari lebih lanjut ya. Apa saja sih persyaratan mutu obat tradisional itu? Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas simplisia itu berpusat pada dua hal. Yang pertama adalah bahan baku, kemudian yang kedua adalah proses pembuatannya. Jadi faktor yang mempengaruhi mutunya itu adalah bahan baku. Jadi kandungan zat aktifnya itu maksimal atau tidak. Kemudian selain itu juga faktor mutu simplisianya itu juga bergantung pada kondisi penanaman dan juga masa panennya gitu. Apakah suhunya tepat atau tidak, kemudian iklimnya tepat atau tidak, pematangannya, proses pematangannya tepat atau tidak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi mutu simplisianya. Kemudian juga ketepatan dalam memilih jenis simplisia, jenis tanaman yang benar sesuai dengan tujuan pembuatannya. Misalnya kita harus waspada efek samping. Contohnya adalah tanaman mahkota dewa, itu dia kita harus berhati-hati karena bijinya beracun. Jadi kalau bisa dipisahkan secara benar gitu ya, jangan sampai nanti bijinya ikut, kemudian racunnya juga nanti ikut terolah. Kemudian mutu itu juga dipengaruhi dari proses pembuatannya. Jadi pada proses sortasi basah, sortasi kering itu dipastikan harus bersih dari kotoran atau belum. Kalau misalnya belum, nah nanti akan mempengaruhi khasiat atau mutu simplisianya. Selain itu juga pada proses penyimpanannya, apakah sudah disimpan dalam suhu yang tepat atau belum, nah itu juga mempengaruhi mutu simplisianya. Kemudian untuk pengendalian mutu simplisia itu dilakukan dengan penetapan standarisasi yang mengacu pada Materia Medica Indonesia, kemudian ada juga Farmakope Herbal, kemudian juga ada parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat dari Depkes dan juga monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia dari Badan POM. Jadi standarisasi itu adalah apa? Yaitu adalah serangkaian parameter atau prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya itu merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu yang memenuhi standar dan jaminan stabilitas produk. Jadi intinya standarisasi itu adalah parameter prosedur cara yang dia itu menjamin agar produknya itu atau mutu simplisianya itu bagus, kemudian sesuai dengan aturan yang ada gitu yang sudah ditetapkan. Kemudian tujuan dari pengendalian mutu itu adalah untuk mendapatkan simplisia yang bermutu, aman dan juga berkhasiat. Ya. Adapun parameter standarisasi itu nantinya terdiri dari parameter non-spesifik dan juga parameter yang spesifik. Nah, parameter yang digunakan untuk standarisasi simplisia dan ekstrak itu nanti hal yang lain lagi nanti kita akan bahas di farmakognosi yang lanjutan. Nah, itu adalah ada parameter non-spesifik dan juga spesifik. Nah, parameter yang non-spesifik itu nanti dilihat parameter susut pengeringannya, ada bobot jenisnya, kadar airnya seperti apa, sisa pelarutnya seperti apa, ada atau tidak cemaran logam beratnya, cemaran mikrobanya, seperti itu misalnya.
Kalau yang spesifik itu nanti dilakukan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi terkait dengan identitas tanaman, kemudian juga nanti ada parameter organoleptik, dilihat bentuk, warna, rasa, baunya itu apakah sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian dia pakai senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, misalnya pelarut alkohol atau pelarut air. Nah, nanti juga dianalisis. Ya, sekian dulu farmakognosi simplisia, penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.